Bagaimana Indonesia bisa menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia? Begini ceritanya. Karena sangat populer, kopi menjadi salah satu dari 5 komoditi tertinggi di dunia. Hampir seluruh negara penghasil kopi berada di wilayah Khatulistiwa. Karena secara geografis sangat mendukung, maka Indonesia jadi negara yang sangat memenuhi syarat untuk menjadi lahan dan tempat produksi kopi. Setelah ditemukannya kopi pertama kali di Afrika, kopi menjadi komoditi mewah di Semenanjung Arab. Selama beberapa abad, Arab menguasai perdagangan kopi dunia, dan mereka menjaga kopi mereka tetap eksklusif dengan cara merebusnya agar biji tidak dapat ditanam kembali. Hingga pada tahun 1690-an, kaum Sufi menyelundupkan biji kopi dari Arab menuju India. Kemudian Belanda membawa biji tersebut dari India ke Amsterdam untuk kemudian diteliti lebih lanjut. Pada mulanya, kopi bukan tanaman asli di Indonesia. Ketika Indonesia masih dalam penjajahan kolonial Belanda, VOC membawa tanaman kopi Arabica ke Indonesia. Mereka sangat tertarik untuk menanam kopi di tanah kita dan berencana mengalahkan dominasi Arab sebagai negara yang memonopoli perdagangan kopi dunia saat itu. Pengembangan kebun kopi pada mulanya dilakukan di daerah sekitar selatan Batavia, Sukabumi, dan Bogor. Meski menghadapi beberapa masalah seperti banjir dan gempa, bisa dibilang pemerintah Belanda melakukan beberapa kali panen yang sukses, sehingga mereka berani melakukan ekspansi penanaman kopi ke area Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa bagian di utara Sumatera dan Sulawesi. Beberapa area yang saat itu dikhususkan adalah di dekat Danau Toba, Aceh, dan kawasan Ijen di Jawa Timur. Di penghujung abad ke-18, hampir seluruh perkebunan kopi yang ada di Indonesia terserang penyakit karet daun, yaitu semacam jamur yang dengan cepat merusak tanaman dan menggagalkan panen. Ketika itu, banyak daerah yang gagal panen hingga pemerintah Belanda memutuskan untuk merubah sebagian kebun kopi menjadi kebun karet dan kebun teh yang lebih tahan terhadap serangan penyakit. Namun, di beberapa daerah masih tetap diusahakan sebagai lahan tanaman kopi. Untuk mengantisipasi penyakit karet daun, pemerintah Belanda kemudian membawa kopi jenis Liberica. Kopi jenis Liberica ini sempat sukses meskipun hanya sebentar. Kemudian panen kembali gagal oleh karena penyakit karet daun. Pada tahun 1907, pemerintah Belanda memutuskan untuk membawa kopi jenis Robusta, yaitu spesies kopi yang lebih tahan penyakit untuk mengganti lahan kopi yang gagal panen tersebut. Dan tanaman kopi berjenis Robusta yang ditanam di Indonesia ini menjadi sukses besar hingga hari ini. Penanaman kopi di Nusantara membawa dampak tersendiri terhadap pembangunan infrastruktur di Jawa hingga abad ke-19. Rel kereta api dibangun secara khusus untuk mempermudah transportasi pengiriman biji kopi ini, kemudian diekspor ke luar negeri melalui pelabuhan di kota Semarang. Di masa Perang Dunia Kedua, Deklarasi Kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal perubahan pasar kopi di Nusantara. Banyak lahan kopi milik kolonial Belanda disita pemerintah Indonesia. Dan sejak itu, Belanda tidak lagi menjadi pemasok kopi dunia, dan Indonesia secara perlahan namun pasti menjadi negara dengan produksi kopi nomor 4 terbanyak di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Jadi, begitulah ceritanya. Subscribe untuk cerita-cerita menarik berikutnya.